adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Adik-adik, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena masih terus dijagai dan disertai dalam hidup ini. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Dari Pulau dan Benua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini karena Tuhan masih mengizinkan kami beribadah. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Adik-adik, masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, cerita kita minggu yang lalu tentang bagaimana Maria beroleh kasih karunia dari Allah, di mana Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibu Yesus dan bapaknya Yusuf sudah bertunangan, tetapi mereka belum menikah. Ternyata adik-adik, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menikah. Lalu adik-adik, Yusuf mau menceraikan Maria karena Maria sudah mengandung sebelum mereka menikah. Tetapi malaikat Tuhan menjumpai Yusuf melalui mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang dikandungnya dari Roh Kudus, dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Dan Yusuf pun bangun serta berbuat apa yang difirmankan Tuhan. Iya adik-adik, karena kita sudah berdosa yang berada di dalam kegelapan, di mana upah dosa ialah maut, maka Allah melihat kita dalam bahaya yang sangat besar, perlu ditolong dan diselamatkan. Siapakah yang bisa menolong kita? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita, karena kita manusia, maka Allah yang harus seperti kita manusia. Bagaimana caranya? Adik-adik, Allah memakai rahim Maria untuk lahir menjadi sama seperti kita manusia. Jadi yang dikandung Maria itu bukan bayi biasa, tapi dia dari Roh Kudus. Artinya yang dikandung Maria adalah Allah. Allah pencipta kita adik-adik. Allah pencipta kita datang untuk menyelamatkan kita dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, inilah nubuat yang dituliskan Nabi Yesaya tentang seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Janji Allah telah digenapi dengan kelahirannya dari rahim Maria. Allah sangat sayang kepada kita adik-adik, sehingga Ia datang kepada kita menjadi sama dengan kita, menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Ia sudah lahir ke bumi sebagai manusia.
Nah, adik-adik, sekarang Ia mau lahir di hati adik-adik supaya Allah menyertai. Adik-adik, arti Natal yang sesungguhnya Allah menyertai kita. Adik-adik, marilah sambut Yesus di hati yang sudah jadi manusia, supaya adik-adik diselamatkan dari dosa dan Allah menyertai. Mari kita bernyanyi, Dia dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sangat mengasihi kami dengan datang menjadi manusia serupa dengan kami. Tolonglah kami supaya kami percaya kepadamu dan kami diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.